Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua, khususnya para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda pada malam hari ini dalam Ngobrol Politik edisi Rabu 17 Mei 2023. Dan dalam kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang terkait dengan dinamika politik Indonesia khususnya jelang pelaksanaan pemilu 2024 nantinya. Nah, jika pada ngobrol politik sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kemudian peluang dari para pengusaha untuk turut bergabung dalam pesta pemilu dalam 2024 nantinya, pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu spesial kita, yakni Bapak Puspito Hargono, selaku Ketua Bapilu DPC Gerindra Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Popi. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Masya Allah. Pasti belakangan ini sudah mulai ada kesibukan ya Pak ya dalam rangka menyusun strategi dan seterusnya. Sangat sibuk. Oke, luar biasa. Nah, lalu kemudian para Tribuners telah bergabung juga Bapak Mahyudin Abdullah selaku salah satu calon anggota legislatif dari Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan yang telah bergabung di ruang virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak Mahyudin. Oke, nah untuk Pak Mahyudin sendiri bagaimana Pak dalam beberapa waktu belakangan apakah juga sudah cukup disibukkan dalam rangka mempersiapkan pemilihan legislatif dan juga pemilu 2024 nantinya Pak? Ya, Alhamdulillah. Kebetulan secara khusus memang Partai Golkar Kabupaten Pinrang juga mengamanahi kami sebagai Ketua Bapilu di Golkar Kabupaten Pinrang. Kesiapan dan persiapan terus kita lakukan sampai pendaftaran Bacalek kemarin, sekaligus memastikan bahwa segala kesiapan termasuk mapping tentang bakal caleg kita sudah lakukan. Nah, khusus saya pribadi, saya merasa belum punya kesiapan khusus karena memang selama ini turun ke masyarakat dan menyapa serta bersama-sama dengan mereka itu bagian dari keseharian. Sebelum menjadi caleg pun sudah menjadi rutinitas yang selama ini kita lakukan. Oke, ya luar biasa. Tentunya para Tribuners bersama kedua narasumber spesial kita pada malam hari ini, nantinya kita akan membahas bagaimana peluang dan juga tantangan aktivis untuk Mak Caleg di pemilu 2024 nantinya. Nah, yang pertama mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan dulu terhadap Ketua Bapilu kita pada malam hari ini dari Partai Gerindra tentunya. Bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri, Pak Popi sendiri, maaf, terkait dengan mulai maraknya beberapa tokoh yang memiliki latar belakang aktivis dalam maju sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu? Ya, kalau menurut saya jalur legislatif mungkin tempat yang paling tepat untuk teman-teman aktivis untuk mengawal aspirasi masyarakat, karena kita tahu bersama aktivis itu adalah orang yang punya kepekaan terhadap realitas yang terjadi di masyarakat. Sudah memang seharusnya untuk membuktikan bahwa memang mereka betul-betul layak untuk menjadi wakil rakyat. Jadi kita tahu bersama aktivitas aktivis itu biasanya terkait demonstrasi dan sebagainya. Itu mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih santun untuk menjadi anggota legislatif. Nah, namun jika kita melihat kecenderungan para aktivis yang juga terjun ke dalam dunia politik pemerintahan Indonesia, yang dapat kita lihat adalah hampir mayoritas adalah laki-laki, aktivis laki-laki. Nah, bagaimana mungkin Bapak sendiri melihatnya sebagai salah satu fenomena di mana telah dikeluarkannya salah satu kebijakan ya Pak ya, bahwa diharapkan ada keterwakilan sebanyak 30% presentase perempuan dalam kursi legislatif, Pak. Ya, itu yang menjadi masalah pada saat ini, bahwa di satu sisi dari pihak aktivis perempuan mengharapkan bahwa tidak tergerusnya jumlah keterwakilan perempuan di pendaftaran terkait Bacalek sebanyak 30% minimal, hanya menjadi situasi yang ada pada saat ini. Kami kekurangan aktivis untuk dari sisi perempuan untuk mau maju menjadi caleg. Itu yang menjadi sesuatu yang menurut saya
tidak sesuai dengan keinginan para aktivis perempuan. Pada kenyataannya yang mendaftar masuk caleg agak kurang dari sisi perempuan, karena kita tahu sama-sama bahwa di PKPU nomor pasal PKPU 10 di tahun 2023 pasal 8 itu sudah diatur. Nah, kemarin diminta untuk revisi bahwa ketika 0,5 ke atas dibulatkan ke atas, 0,5 ke bawah dibulatkan ke bawah. Nah, ini yang menjadi masalah di sistem pengaturan terkait pendaftaran bacalek. Oke. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin melangkah ke narasumber kita yang bergabung di ruang virtual. Ada Bapak Mahyudin Abdullah sebagai salah satu calon anggota legislatif juga dari Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan. Nah, jika kita kembali menilik definisi dari seorang aktivis itu adalah orang yang dengan berani dan juga tentunya secara terbuka menyuarakan dan secara aktif tentunya menyuarakan segala bentuk pendapat dan juga suara-suara yang mewakilkan kepentingan masyarakat banyak ya Pak ya. Nah, jika melihat riwayat organisasi dari Pak Mahyudin sendiri pernah menjadi Ketua BEM Universitas Muhammadiyah, betul begitu Pak ya? Iya, lantas kemudian apa yang kemudian mendorong Pak Mahyudin sendiri sebagai seorang aktivis mungkin sampai hari ini untuk juga mencalonkan diri dan melibatkan diri sebagai calon anggota legislatif, Pak? Ya, makasih. Tribuners yang saya hormati, bahwa yang pertama saya harus mengucapkan alhamdulillah karena memang 2029 ini 2024 maksud kami itu banyak sekali tokoh-tokoh aktivis yang eksis di zamannya, mereka itu kemudian memilih masuk terjun langsung ke partai politik dan menawarkan diri sebagai bacalek di 2024. Bagi saya ini adalah sebuah iklim positif bagi demokrasi kita. Semakin banyaknya aktivis yang muncul, saya kira insya Allah pendidikan politik dan demokrasi politik itu semakin baik bagi bangsa kita. Saya secara pribadi, Mbak, alhamdulillah dari pelajar memang aktif di organisasi kepelajaran. Saya pernah diamanahi oleh teman-teman sebagai Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Kemudian di kampus betul saya pernah menjadi Ketua BEM. Kerennya ketika itu disebut Presiden Mahasiswa di kampus kami Universitas Muhammadiyah Parepare. Kemudian terakhir diamanai oleh teman-teman sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Nah, saya melihat bahwa ruang untuk menyalurkan bakat kita atau aspirasi kita yang selama ini menjadi kegundahan itu adalah di ruang politik praktis. Nah, oleh karena itu salah satu yang memotivasi kami untuk terjun langsung adalah bagaimana membawa aspirasi yang selama ini mungkin diperjuangkan lewat parlemen jalanan atau gerakan-gerakan sosial yang kita bangun, dan kemudian itu sangat positif. Nah, ketika itu dikonversi masuk ke DPR, saya kira itu perjuangan yang sesungguhnya, dan di sanalah pengambilan kebijakan yang saya kira sama-sama kita pahami akan sangat berefek pada kemaslahatan orang banyak. Itu kira-kira menjadi motivasi awal bagi kami secara pribadi kenapa harus terjun ke politik praktis. Oke. Nah, selanjutnya mungkin sebagai salah satu pemuda yang cukup aktif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat di masa mudanya, bahkan mungkin hingga hari ini ya Pak ya. Bagaimana kemudian dalam persiapan pertarungan politik pada pemilu 2024 nantinya, pemilihan legislatif 2024 nantinya, bagaimana kemudian Bapak Mahyudin sendiri berencana untuk membangun dukungan dalam kampanye dari Pak Mahyudin sendiri, selain dari orang-orang yang berada dalam lingkungan aktivisme Pak Mahyudin sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Tantangan tersendiri bagi kita yang selama ini banyak bergelut dunia aktivisme adalah gagasan-gagasan yang ada di pikiran kita ini kadang masih sangat sulit diterjemahkan langsung ke grassroots. Nah, sementara hal yang paling fundamental dan menentukan kemenangan itu adalah ketika gagasan kita, pikiran-pikiran kita itu mampu diterjemahkan langsung dan diterima baik oleh masyarakat grassroots majority. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah terus menggalang kekuatan milenial misalnya, kemudian berdiskusi dengan tokoh-tokoh kunci, sekaligus meyakinkan bahwa politik ini adalah sebuah perjuangan mulia, di mana legislatif
atau demokrasi kita baik ketika eksekutif dan legislatifnya itu diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, jelas perjuangannya, dan memiliki gagasan-gagasan yang kira-kira pro terhadap persoalan-persoalan dihadapi oleh masyarakat. Nah, saya kira ini ruang yang panjang dan diskusinya tidak sederhana karena ini soal bagaimana membangun atau merubah mindset para pemilih yang kemudian dari proses politik transaksional yang selama ini kita lihat di masyarakat pada umumnya, kemudian mereka didorong menjadi pemilih-pemilih aktif dan pemilih cerdas. Nah, ini tentu butuh ruang panjang, diskusi panjang, tidak sekedar membentuk tim ses, tetapi bagaimana membekali para tim ses juga ini memiliki mindset dan pandangan yang sama terhadap perjuangan kandidat yang bergabung yang ingin maju sebagai calon legislatif. Nah, salah satu yang menjadi penentu sebenarnya adalah bagaimana partai politik itu yang menjadi sarana berjuang itu tepat bagi aspirasi perjuangan kita yang hari ini menawarkan diri untuk bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kira itu yang langkah-langkah awal yang kami lakukan. Yang kedua, jejaring-jejaring ini tentu harus dikembangkan. Karena yang menjadi problem selama ini adalah ada animo di masyarakat bahwa ketika kita terjun ke dunia politik praktis, itu adalah dunia yang abu-abu, bahkan cenderung dianggap dunia yang kurang baik bagi sebagian orang. Kita ingin merubah image itu, bahwa justru di politik praktis inilah ketika gagasan itu dituangkan, ketika visi itu dijalankan, maka insya Allah akan menjadi baik dan menjadi berkontribusi terhadap kepentingan orang banyak. Kira-kira seperti itu, Mbak. Harus kembali ke narasumber kita yang bergabung secara langsung di studio, Pak Popi. Jika melihat dalam beberapa waktu belakangan, beberapa koalisi-koalisi mulai terbentuk, koalisi-koalisi partai dalam mengusung calon presiden jelang pemilu 2024 nantinya ya Pak ya. Lantas kemudian bagaimana strategi dari Gerindra sendiri dalam memenangkan pemilu 2024 nantinya, terutama dalam menghadapi partai penguasa atau mungkin partai yang sudah memiliki basis dan massa sumber daya yang kuat gitu. Ya, jadi kalau kami sendiri di Partai Gerindra memiliki strategi, sebenarnya kalau secara umum kita lebih memilih untuk beradaptasi terhadap masyarakat dan lebih peka untuk melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang akan menjadi hal-hal yang utama yang harus menjadi perhatian teman-teman, ya, termasuk kalau di kontestasi di 2024 ada Bacalek dan ada Pilpres, bahwa secara umum memang cita-cita Partai Gerindra untuk bagaimana menyejahterakan rakyat. Nah, ini yang menjadi poin kita, bagaimana kita harus bertarung dengan adanya intrik-intrik dari, kita tidak menganggap partai lain itu adalah lawan, adalah kawan, dan teman adalah saudara untuk kita bersama-sama membangun demokrasi yang baik di negara kita Indonesia. Tapi kalau secara khusus mungkin saya tidak bisa mengungkapkan terus di Kota Makassar apa yang harus kami lakukan. Oke, luar biasa. Nah, lantas kemudian bagaimana Pak Popi sendiri beserta tim pemenangan lainnya mampu memastikan bahwa kampanye yang dilakukan adalah kampanye yang dilaksanakan dengan integritas dan juga tentunya memperhatikan nilai-nilai etika di dalamnya, dan juga tentunya yang terpenting adalah tidak melanggar aturan pemilu, Pak. Ya, dari proses seleksi penjaringan bacalek yang sudah kami lakukan, baik itu secara administrasi maupun secara fit and proper test, di situ kami sudah menanamkan dan melakukan sistem scoring terhadap teman-teman bacalek yang mendaftar, karena kita memang betul-betul mencari teman-teman yang mau bertarung dan mewakili rakyat yang memiliki integritas. Jadi proses seleksi itu sudah kami lakukan. Insya Allah teman-teman yang masuk dalam daftar bacalek nantinya kemudian menjadi caleg yang insya Allah akan menjadi anggota dewan bisa lebih bermanfaat lebih untuk masyarakat. Oke. Nah, saya ingin kembali lagi ke Pak Mahyudin sebagai salah satu aktivis. Tentunya yang terpenting adalah kita harus mampu yang pertama mengidentifikasi dan memahami isu apa yang sedang terjadi dan juga menjadi satu permasalahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk kemudian diteruskan kepada para pemangku kebijakan. Nah, dalam keputusan dari Pak Mahyudin sendiri untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024 nantinya, lantas kemudian apa mungkin isu yang dibawa oleh Pak Mahyudin sendiri, Pak? Tentunya dalam
mempersiapkan pemilu, bahkan mungkin saat sudah mendapatkan amanah untuk duduk di kursi DPRD Sulawesi Selatan, apa isu yang ingin Bapak Mahyudin sendiri bawa? Ya, makasih Mbak. Yang pertama kita pahami bahwa kaum muda ini adalah kaum yang menjadi kaum hybrid di dalam pemilu 2029 besok. Itu artinya di beberapa data kita temukan lebih dari 60% pemilih nanti di 2024 itu adalah kaum milenial. Artinya apa? Bahwa dengan angka itu, dengan data itu, setidaknya kita berkepentingan bagaimana memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, salah satu yang dihadapi oleh anak muda atau kaum milenial ke depan ini adalah kita sama-sama paham negara kita ini belum memberikan kepastian tentang jaminan masa depan mereka di dunia kerja. Saya kira salah satu yang menjadi isu dan menjadi kekhawatiran anak muda besok adalah jangan sampai kita menumpuk ini aktivitasnya terlalu padat di warung kopi, sementara ada hal yang lupa kita siapkan. Kenapa lupa? Karena pemerintah kurang konsen bagaimana menyiapkan lapangan kerja bagi kaum muda. Yang kedua adalah anak muda ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, beragam kapasitas dan kemampuan mereka ini, tetapi kita kadang abai, bahkan tidak memperhatikan bagaimana mereka itu didorong menjadi pengusaha-pengusaha muda misalnya, difasilitasi sehingga mereka bisa berdaya, mereka bisa eksis dengan jati diri mereka yang mereka punya sendiri. Yang ketiga, mohon maaf secara khusus, kebetulan saya dari Pindrang, tinggal di daerah pegunungan. Hal yang paling menyakitkan itu adalah ketika sampai hari ini beberapa akses transportasi misalnya saja di beberapa desa itu belum tersentuh roda 4. Ini menjadi miris di usia kemerdekaan kita ini yang sudah berusia sangat tua, di umur 77 tahun kalau saya tidak salah ini, itu masih ada jalan-jalan kita yang belum, kampung-kampung kita, desa-desa kita yang belum diakses oleh roda 4. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa kehadiran kita di sana perlu membawa sesuatu yang betul-betul real kita perjuangkan dan menjadi kebutuhan masyarakat real. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa di parlemen inilah bisa kita wujudkan itu, ketika kita memiliki power, kemudian bisa mendorong agar supaya ketimpangan-ketimpangan yang selama ini kita alami itu bisa dilakukan. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kesenjangan antara saudara-saudara kita yang ada di pegunungan dengan di perkotaan itu mesti terlalu jauh. Contoh misalnya, bagaimana persoalan ekonomi, bagaimana persoalan pendidikan, belum lagi persoalan kesehatan. Bahkan di daerah kami terakhir ini, astagfirullah, masih ada orang yang harus meninggal di tengah jalan karena harus digendong, mau melahirkan kemudian diangkut ramai-ramai oleh masyarakat dan harus meninggal di tengah jalan karena jauhnya akses kesehatan pada saat itu. Nah, oleh karena itu yang menjadi bagian dari perjuangan-perjuangan kita ke depan. Kalau Allah mengizinkan dan masyarakat mempercayai kita untuk bisa menjadi wakil mereka di parlemen kelak, khususnya di DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira itu yang menjadi isu-isu yang kita dorong, dan terpenting bagi saya sekali lagi adalah bagaimana memperhatikan kebutuhan kaum-kaum muda kita yang sangat luar biasa, memiliki potensi yang sangat luar biasa, tetapi kita abaikan dan tidak kita dorong menjadi bagian yang kita dorong menjadi anak-anak muda yang produktif, yang kira-kira bisa berdiri di atas kakinya sendiri ke depan. Saya kira pemerintah perlu hadir di situ. Saya kira demikian, Mbak. Ya, mungkin saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang sama untuk Pak Popi pada malam hari ini terkait dengan apa yang kemudian menurut Pak Popi sendiri beserta tim yang kemudian diidentifikasi menjadi sebagai beberapa isu-isu penting dalam bagi pemilih dalam persiapan pemilu 2024 nanti, dan bagaimana mungkin Partai Gerindra sendiri berencana untuk mengatasi isu-isu tersebut. Kalau tadi Pak Mahyudin sendiri sudah menyampaikan bahwa yang paling mampu untuk dia sampaikan dan juga ia lihat secara langsung adalah yang berasal dari wilayahnya sendiri. Kalau untuk Pak Popi sendiri bagaimana? Saya mungkin menarik ke belakang dulu, Mbak, ya. Okay. Kenapa sikap masyarakat kepada untuk cenderung mau terlibat aktif dalam politik itu menjadi berkurang atau terbangun ketidakpercayaan sebelum jadi
ketika mereka mau memilih akan menjadi pragmatis dan sebagainya, itu karena masalah-masalah ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan sebelumnya. Nah, ini yang bentuk antisipasi bahwa ketika kita berbicara terkait percaya kepada kami untuk bisa membangun dan mengawal aspirasi masyarakat, itu seolah-olah sekarang masyarakat itu bahwa kami tidak percaya dengan partai politik, kami tidak percaya dengan politik. Apalagi kondisi sekarang yang sampai disampaikan oleh tadi Pak Mahyudin bahwa kita akan diwakili oleh saudara-saudara kita, pemuda-pemuda yang sudah mulai masuk usia untuk melanjutkan demokrasi ke depannya, tanpa diisi atau diberi ruang pada mereka, ini menjadi susah ke depannya untuk bangsa Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya ada opsi untuk pemuda ataupun teman-teman yang akan masuk untuk berbakti, itu ada DPD dan legislatif DPR, baik itu RI sampai di kota kita, karena mengingat bahwa kenapa DPD sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang didirikan tahun 2001, tepatnya mungkin 9 November, bahwa seperti kembali yang dikatakan Pak Mahyudin, mengantisipasi keputusan ataupun kebijakan pemerintah yang masih sentralistik. Nah, ini yang menjadi kendala di wilayah-wilayah kabupaten kota, karena harus kadang keputusan itu tidak adil sampai ke bawah. Makanya kenapa diciptakan DPD, salah satu lembaga tinggi untuk tetap. Jadi kemarin kan sistem parlemen kita ini unikameral, akhirnya berubah jadi bikameral karena lahirnya DPD di tahun 2001. Ini untuk mengantisipasi keputusan yang sentralistik terkait bagaimana kita membangun daerah melalui teman-teman DPD untuk terjadi otonomi daerah, pemekaran ataupun penggabungan wilayah, supaya keputusan-keputusan taktis pemerintah itu bisa berimbang sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah kembali kemudian sekaitan dengan persiapan pemenangan pemilu dari Partai Gerindra sendiri, apa yang kemudian sampai hari ini menurut Pak Popi sendiri beserta tim pemenangan lainnya yang kemudian menjadi tantangan terbesar dalam pemenangan pemilu, dalam memenangkan pemilu 2024 nantinya, Pak? Dan kemudian bagaimana mungkin tim pemenangan pemilu berencana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Ya, tantangan terbesar adalah bagaimana kita kembali membangun kepercayaan publik terhadap partai politik dan terhadap demokrasi kita secara umum. Jadi sebenarnya simpel, hanya seperti kita menemui jalan yang sangat panjang dari berbagai persepsi teman-teman. Ya, bagaimana kita meraih kembali kepercayaan publik dengan kerja-kerja nyata melalui kita peka terhadap masalah-masalah sosial dan masalah ekonomi. Tapi tentunya di sini bukan hanya partai politik saja yang punya peran penting, juga ada di masyarakatnya. Bagaimana memahami sebenarnya bagaimana kita sama-sama untuk membangun. Karena dari sisi legislatif dan eksekutif sebenarnya harus sama-sama bekerja dalam satu sistem yang terintegrasi. Supaya kepercayaan masyarakat ini, program-program pemerintah ini harus pro masyarakat dan betul-betul harus sampai ke masyarakat. Kan kadang hanya sebatas sebagai program tapi tidak terlaksana, walaupun terlaksana tapi tidak maksimal. Nah, ini yang coba kami dari Partai Gerindra, Mbak Susan bisa lihat sepanjang tahun ini ataupun selama Partai Gerindra berdiri ini selalu turun ke masyarakat setiap hari. Dan apa isu-isu, karena jaringan kami sudah sampai ke tingkat RT, RW, apa menjadi isu yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang coba kami kembalikan pada teman-teman yang ada di parlemen, bahwa di wilayah-wilayah ini butuh seperti ini, coba untuk dilakukan mediasi ke pemerintah. Nah saya punya pertanyaan menarik juga, namun kita kembali dulu ke Bapak Wahyudin tentunya, sekaitan dengan bagaimana kemudian aktivisme dari Pak Mahyudin sendiri memengaruhi platform politik yang Pak Mahyudin juga mulai jajal tentunya dalam pemilu 2024 nanti, Pak, dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Apa yang kemudian Pak Mahyudin lakukan untuk mempromosikan platform Pak Mahyudin kepada pemilih, kepada para pemilih tentunya sebagai salah satu calon anggota legislatif, Pak? Terlebih, Terima kasih, Mbak dan Tribuners yang saya hormati, bahwa
Ya, 2024 ini sebenarnya agenda 5 tahunan yang menurut saya siklusnya normatif, normal-normal saja. Hanya saja memang ini menjadi menarik karena kita membawa harapan publik mayoriti. Di masyarakat itu ada yang kecewa dengan para anggota DPR misalnya yang sudah menjabat tetapi tidak sesuai ekspektasi. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh baru yang muncul yang merasa punya kemampuan untuk menawarkan sesuatu yang baru, kemudian dalam tanda petik menjual gagasannya, menjual idenya, dan menawarkan dirinya untuk dipilih mewakili masyarakatnya. Nah, selanjutnya tentu ini menjadi pertaruhan bagi kita semua. Jadi 2024 itu saya melihat itu bukan hanya pertarungan para caleg sebagai kontestan lewat partai politik sebagai peserta pemilu, tetapi itu juga menjadi pertaruhan para tokoh di sekitarnya, di mana para tokoh menjadi berebut pengaruh, mampu tidak mendudukkan calon yang didukung atau tidak. Yang kedua, ini juga menjadi, saya melihat fenomena menarik belakangan ini, itu menjadi pertarungan para pengusaha. Di mana saya melihat ada beberapa memang calon-calon anggota DPR secara terang-terang dan secara terbuka itu bahwa ada oknum-oknum di belakangnya yang memang menjadi bohir misalnya dalam pertarungan politik ke depan ini. Itu menjadi pertaruhan pengusaha di belakangnya. Belum lagi misalnya ada pertarungan dinasti. Kita tidak bisa menutup mata bahwa parlemen kita ini hari ini itu banyak didominasi oleh mereka yang kebetulan secara secara turun-temurun memang sudah ada di eksekutif dan di legislatif. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini menjadi bagian dari menurut saya yang coba kita tawarkan gagasan-gagasan baru dari ide baru. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana menawarkan diri atau meyakinkan masyarakat, maka kami secara pribadi selalu berangkat dari realitas yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Fenomenanya sangat terbuka. Di masyarakat kita, misalnya, mereka berbondong-bondong memenangkan para anggota DPR, tetapi begitu anggota DPR yang terpilih, justru mereka berjarak dengan DPR-nya itu sendiri. Nah, kita aktivis misalnya, yang berlatar belakang aktivis, sudah terbiasa beradu argumentasi, berbadu pikiran, bertukar pikiran, kemudian bersama-sama dengan masyarakat membangun pemahaman yang sama, sehingga di awal saya menyatakan tadi bahwa sebenarnya pileg ini tidak ada hal spesial yang kita perlu siapkan khusus, karena selama ini aktivitas kita memang sudah sering bersama dengan mereka. Bagaimana mereka kita perjuangkan ketika listrik di kampungnya tidak masuk, bagaimana kita perjuangkan ketika jalanan yang mengakses ke kampungnya itu yang berdampak banyak hal ketika tidak terbangun, itu berdampak ke ekonomi, berdampak ke persoalan kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Kita yakinkan dan kita perjuangkan sama-sama. Bagaimana mereka ketika mengadvokasi ketika ada hal-hal yang merugikan, kebijakan yang merugikan kepada mereka. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sebenarnya sudah kita lakukan. Nah, tetapi tentu ini tidak cukup hanya berteriak di luar gedung DPR. Kita ingin mencoba masuk, menyampaikan kepada mereka, mungkin kalau kita ada di dalam, ikut bersama-sama dengan pengambil kebijakan, mungkin lebih mudah kita perjuangkan, mungkin lebih mudah kita perjuangkan kalau kita ada di dalam dibanding kita berada di luar parlemen. Nah, kami mencoba meyakinkan dengan cara itu. Mudah-mudahan mereka juga ini bisa memahami bahwa kita ini tidak sekedar datang berkampanye, berorasi, meyakinkan, kemudian pergi begitu saja. Tetapi track record, kemudian kebersamaan yang selama ini kita ini, mudah-mudahan itu menjadi bagian yang dinilai oleh mereka. Yang kedua yang saya maksud tadi adalah kita ingin menawarkan kepada mereka kesungguhan. Politik kita, mohon maaf, politik kita ini seperti ini, para politisi kehilangan trust terhadap masyarakat, itu mungkin salah satu penyebabnya adalah karena memang kita tidak serius, bagaimana memperjuangkan mereka. Nah, oleh karena itu, pada diri kami ketika berniat maju ke DPR provinsi, yang pertama kita luruskan adalah
apakah kebersamaan dengan masyarakat itu ori, atau kita tidak beda dengan yang lain, hanya datang kepada mereka saat kita butuh dipilih. Yang kedua, apakah kebersamaan kita ke mereka ini betul-betul memahami persoalannya dan apa yang kita memperjuangkan, atau seperti saja dengan yang lain. Misalnya, hanya sekedar menjadikan momentum politik itu sebagai momentum untuk menjanji, kemudian menawarkan sesuatu yang berbau surga, kemudian terpilih, kemudian tidak turun lagi, dan seterusnya. Nah, ini yang menurut kami tantangan tersendiri ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politisi itu sudah mulai turun, kemudian kita muncul menawarkan diri, kita kadang dianggap menjadi bagian yang sama saja dengan teman-teman atau senior-senior yang sudah ada di sana, atau mereka yang sudah pernah menjabat dan tidak sesuai ekspektasi masyarakat mayoriti. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan yang perlu kita siapkan adalah perlu memang kita dorong sama-sama bahwa perlu melihat track record, termasuk menguji kepatutan para anggota DPR. Makanya Pak Ketua Bapilu tadi saya sangat apresiasi ketika bukan hanya soal administrasi yang menjadi bagian dari uji para caleg, bacalek, tetapi yang terpenting itu adalah uji integritas. Dan saya kira kalau itu semua dilakukan oleh partai-partai politik, saya kira insya Allah minimal kita sudah memiliki komitmen yang sama sebelum mereka terpilih menjadi anggota DPR. Dan partai politik pasti menjadi tidak ada anggota DPR terpilih yang berani berseberangan dengan partai politiknya. Ketika partai politiknya tegas menentukan rambu-rambu apa yang harus dilakukan oleh anggota DPR ketika terpilih, saya kira anggota DPR itu akan tunduk patuh kepada keputusan partai politiknya tersebut. Saya kira demikian, Pak. Oke, nah yang terakhir mungkin Pak Mahyudin, tentunya sekaitan dengan statement dari Pak Mahyudin barusan bahwa yang terpenting adalah kedekatan yang dibangun oleh para anggota legislatif mulai dari pada saat mereka-mereka ini mencalonkan diri hingga telah terpilih adalah kedekatan yang tidak semu ya Pak ya, tidak hanya pada saat membutuhkan suara dan seterusnya. Lantas kemudian apa pesan yang juga Pak Mahyudin sendiri ingin sampaikan untuk masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, baik itu untuk masyarakat sendiri dalam hal ini tentunya sebagai menjalani peran aktivis dalam politik dan juga dari politisi itu sendiri, Pak? Ya, yang pertama yang harus dipahami bahwa diamnya orang baik itu atau diamnya masyarakat mayoritas itu yang harus diperjuangkan itu akan berdampak pada lahirnya anggota DPR yang kira-kira memenangkan para calon anggota DPR yang pendekatannya sangat pragmatis. Nah, oleh karena itu yang harus kita dorong kepada masyarakat yang rencana yang kita perjuangkan ketika terpilih itu adalah bagaimana mereka aktif, bukan hanya datang memberikan hak suaranya di TPS, tetapi aktif dalam tanda petik menguliti para calon anggota DPR yang ditawarkan oleh partai politik. Saya kira ini ranah yang sah. Ketika ada anggota DPR yang track recordnya buruk, ketika ada calon anggota DPR yang kira-kira belum kelihatan kebersamaannya dengan masyarakat, atau karena hanya masuk di parlemen dengan endorsement tokoh-tokoh tertentu yang kita tahu bahwa mungkin itu ketika di DPR tidak akan maksimal berjuang, lebih baik kita katakan tidak. Yang kedua, proaktif masyarakat yang dimaksud ini adalah bagaimana saling mengajak kepada kebaikan dalam menentukan pilihan kita di legislatif. Karena mohon maaf, banyak orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya sangat layak dipilih sebagai perwakilan kita di parlemen, tetapi karena mereka tidak memiliki kapasitas yang lain, akhirnya itu mereka tidak terpilih. Sehingga oleh karena itu Mbak, dalam beberapa komunikasi dengan masyarakat di Dapil 9 khususnya di Pindrang Sitra Penrekang, ketika bertemu dengan tokoh atau saat saya pertemuan-pertemuan terbatas dan tertutup kepada mereka, saya sampaikan begini, saya ini ibarat produk yang hanya menawarkan diri. Soal kualitas tentu masyarakatlah yang akan menentukan. Tetapi saya selalu pesankan, kalau ada yang terbaik di luar kami, maka pilih yang terbaik itu. Tetapi kalau kami sudah dianggap layak untuk menjadi perwakilan kita di DPR kelak, maka mohon doanya dan dukungannya agar supaya berikan kepada kami kepercayaan untuk masuk di parlemen. Mudah-mudahan kekecewaan,
kita terhadap perjalanan politik yang kita belum anggap maksimal ini bisa kami pahami dan bisa kami tidak lakukan hal yang serupa minimal seperti itu. Nah, oleh karena itu Mbak, saya kira peran aktif semua pihak termasuk tokoh-tokoh ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, masyarakat grassroots mayority ini harus terlibat, karena diamnya mereka itu justru akan memberi peluang kepada mereka yang mohon maaf yang di-endorse oleh pihak-pihak tertentu dalam tanda petik tadi ini akan lebih banyak mengisi parlemen. Nah, kalau itu yang lebih banyak mengisi parlemen, maka saya kira tidak akan ada perimbangan di sana. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pak Ketua Bapilu, salam hormat. Tribuners, kalau ada yang berlebihan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, baik. Nah, selanjutnya saya juga ingin kembali ke Pak Popi. Adakah mungkin yang ingin disampaikan kepada para Tribuners, khususnya mungkin sebagai bentuk pesan tentunya kepada pemilih dan juga masyarakat yang nantinya akan kemudian menjadi pemilih dalam pemilu 2024 nantinya, tentang bagaimana pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan juga pemilihan umum. Jadi tidak hanya dalam proses pemilu, bahkan saat demokrasi itu sendiri atau pemilu itu kemudian kemudian pemerintah sudah menjalankan tugasnya, seperti itu Pak. Ya, jadi satu pesan kami adalah pada masyarakat bahwa masa depan negara ini, masa depan wilayah kita khususnya Makassar itu ada di tangan kita. Berpartisipasilah dalam demokrasi dan kritislah seperti seorang aktivis agar tugas kami di partai menjadi lebih mudah untuk menyaring ataupun menemukan orang-orang yang betul-betul punya integritas yang akan kami majukan menjadi wakil rakyat. Selain kami juga berupaya untuk tetap melakukan sistem mekanisme seleksi, karena apa yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada orang lain ataupun bangsa lain yang akan menentukan arah masa depan kita. Yang ada adalah di tangan kita. Mari kita berpartisipasi dalam demokrasi Indonesia, jangan bersifat pragmatis ataupun skeptis. Ayo terlibat langsung, supaya karena kita lihat Mbak, belakangan beberapa kontestasi belakangan ini terjadinya pengurangan ataupun stagnasi terkait partisipasi pemilih. Nah, ini yang coba kami sadarkan ke masyarakat bahwa hilangkanlah trauma-trauma itu pada demokrasi dan partai politik. Anggaplah kami Partai Gerindra sebagai rumah sakit yang akan coba untuk menghilangkan trauma itu. Iya, luar biasa. Nah, tentunya terima kasih banyak kepada para narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini, kepada Pak Puspito Hargono. Siap, terima kasih banyak Mbak Susan. Ya. Bersedia berbincang-bincang bersama kami dalam ngobrol politik pada malam hari ini, dan juga Pak Mahyudin Abdullah. Terima kasih banyak ya, Pak. Makasih banyak Mbak, makasih banyak Pak Ketua. Siap, makasih banyak Pak Mahyudin. Menyempatkan waktunya untuk mengobrol pada malam hari ini. Tentunya kita semua dan khususnya para Tribuners memiliki pengharapan yang sama ya Pak ya. Semoga siapapun yang menduduki posisi di pemerintahan dan juga duduk sebagai pemangku kebijakan adalah orang-orang yang amanah dan tentunya mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan juga khususnya para Tribuners yang masih menyaksikan ngobrol politik hingga saat ini. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.